angin pun seolah-olah ingin mendengarkan kembali suara Bilal. Para sahabat Nabi yang sedang di pasar menghentikan kegiatannya karena takjub. Ini suara Bilal, sautu Bilal, suara Bilal, azannya Bilal. Sahabat Nabi yang sedang di kebun kurma menghentikan kegiatannya karena begitu mendengar ini seperti di zaman Rasulullah masih hidup. Sebab dulu kalau ada suaranya Bilal, Rasul pasti yang mengimami sholat. Seolah-olah Rasul masih ada. Orang-orang kemudian meninggalkan pekerjaannya berbondong-bondong dengan air mata menetes menuju masjid, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang ke masjid berharap mendapat suasana yang benar-benar seperti Rasulullah, dan benar mereka mendapatkannya. Hanya mereka tidak mendapatkan Rasul yang masih hidup karena Rasul telah wafat. Mereka peluk Bilal, kemudian sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, Pak Bilal tidak kuat lagi. Kerinduannya kepada Rasul semakin menjadi-jadi. Seperti seorang kekasih yang telah bertahun-tahun tidak pernah bertemu dengan kekasihnya, yang hanya bisa diobati dengan bertemu dengan kekasihnya. Bilal masih tidak mungkin lagi aku ada di Madinah. Rindu yang luar biasa. Bilal kembali ke rumahnya ke Damaskus, langsung jatuh sakit. Tiap hari semakin parah. Segala obat didatangkan tidak akan sembuh. Di hari menjelang Bilal sakaratul maut, istrinya berkata, aduh celakanya, suamiku sakit. Aduh celakanya, aku akan ditinggal oleh kekasih hatiku, kata istrinya. Bilal menjawab, ya farhata, alangkah bahagianya diriku, sebentar lagi akan bertemu dengan kekasih hatiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Pak Bilal bin Rabah diambil nyawanya dalam keadaan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal dunia Pak dalam keadaan sangat-sangat rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau orang seperti Bilal bin Rabah termasuk salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kita mengenal ada 10 sahabat dijamin masuk surga. Di situ seolah-olah tidak ada nama Bilal. Benar, yang 10 orang tidak ada nama Bilal bin Rabah. Tapi di hadis yang lain ada hadis yang mengisyaratkan bahwa Bilal dijamin masuk surga. Suatu ketika Pak, Rasul bersama dengan para sahabat Nabi sedang ada di Masjid Nabawi. Kemudian Rasul bercerita, aku mendengar suara sandal Bilal di surga. Rasul berkata, aku mendengar suara sandal Bilal di surga. Pak, kalau suara sandalnya terdengar, itu sandal berjalan sendiri atau ada orangnya Pak? Maksudnya ini bahasa sastra. Maksud Rasulullah, Rasul mendengar Bilal melangkahkan kakinya di surga, jalan-jalan di surga. Berarti Bilal masuk surga. Para sahabat kemudian bertanya-tanya, ini amalnya apa? Amalnya Bilal itu apa kok sampai Rasul bersabda didengar suara sandalnya di surga? Berarti Bilal masuk. Ini amalnya apa? Ini Pak, para sahabat Nabi itu selalu memiliki amal-amal andalan. Para sahabat punya amal-amal andalan. Para sahabat ini juga sangat rindu untuk mencari amal-amal yang sudah terbukti menjadikan seorang itu masuk surga, baik lewat berita di Al-Quran maupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung tanya Pak, begitu Bilal dikabarkan oleh Rasul sandalnya di surga, langsung bertanya, wahai Bilal, amal kamu itu apa? Kok sampai Rasul
bercerita mendengar suara sandal kamu di surga. Bilal menjawab, sebenarnya ya sahabat ini tawadhu, tidak punya amal apa-apa. Tolonglah, tidak besar sama yang lain, biar kami bisa mengikuti. Ternyata Bilal, Pak, kalau habis wudhu langsung sholat 2 rakaat. Itu yang kemudian para ulama mengasih nama as-sholat li syukril wudhu. Wudhu sholat 2 rakaat. Wudhu sholat 2 rakaat. Di tempat yang lain ulama mengatakan Bilal ini termasuk orang yang dawamul wudhu. Dawamul, selalu mendawamkan wudhu. Setiap wudhu sholat 2 rakaat. Ini termasuk amal yang menjadikan seseorang bisa masuk surga. Coba Pak, bapak-bapak kalau bisa misalnya seperti Bilal, kalau habis misalnya wudhunya batal, wudhu lagi, sempat sholat 2 rakaat, fa insya Allah ini seorang sahabat Nabi yang karena rindunya kepada Rasul demikian dahsyatnya, beliau pun meninggal dalam keadaan yang sangat mulia dan wajar kalau dijamin masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beginilah cara para sahabat Nabi memahami cinta. Para sahabat Nabi memahami dan meletakkan cinta semata-mata cinta itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat Nabi lagi, Pak, ketika perang itu perang Khandaq, dalam keadaan Madinah dikepung oleh lebih dari 10.000 pasukan gabungan dari seluruh jazirah Arab mengepung Madinah. Kemudian dibikinlah parit yang sangat lebar itu, 2 pasukan saling mengintai, kalau lengah dipanah. Sahabat Nabi ini diminta berdirian jaga, Pak. Ada seorang sahabat Nabi yang menjaga, 2 orang jaga. Kemudian mereka berdua itu saling bermusyawarah, kita gantian aja jaga. Kita gantian jaga. Seorang jaga, kemudian dia sholat, Pak. Yang satu sahabat Nabi yang satu tidur, jaga sholat. Ketika sedang sholat, Pak, ketika sedang sholat dipanah oleh musuh Allah, jas kena tubuhnya. Itu tetap, Pak, dia itu lagi sedang asik-asiknya berdiri membaca Al-Quran. Tidak kemudian dipanah itu terus dia membangunkan temannya, enggak. Dia masih eman-eman sedang indah-indahnya bersama Al-Quran. Juga terasa panah lagi, sampai 3 kali jatuh. Yang ketiga dia jatuh. Khawatir dia akan meninggal sebelum membangunkan temannya, barulah dia bangunkan temannya. Bangun, aku kena panah 3 baru temannya bangun. Kenapa nggak sejak awal? Karena aku eman-eman, karena aku Masya Allah, ini saya tidak mau sebenarnya meninggalkan indahnya membaca Al-Quran. Ini, Pak, saking cintanya kepada sholat, dia dipanah pun nggak terasa, tidak terasa. Sedemikian tingginya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadang-kadang kalau melihat kita sendiri berat, Pak. Subuh aja itu walah. Apalagi kondisinya udah tahu badai gurun mah mau keluar rumah, walah. Ini kan musim dingin lagi. Enaknya dalam bahasa Jawa pancal kemulan lagi. Sahabat Nabi tidak seperti itu. Beginilah cara para sahabat Nabi memahami cinta, bahwa cinta itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu